selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja bangsa Indonesia. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru, Suster, dan anak-anak yang terkasih. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan APP ini, di mana pada bulan ini kita telah memasuki masa Prapaskah, yang berarti masa pertobatan dan masa puasa dan pantang. Dalam tahun refleksi ini, kita diajak untuk menyadari keberadaan kita dalam keluarga agar kita semakin peduli baik dalam keluarga, masyarakat, dan seluruh alam ciptaan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pertemuan APP yang pertama ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih sejati, dalam pertemuan masa Prapaskah yang pertama ini, kami akan merenungkan kehidupan kami bersama keluarga. Anugerahkanlah roh cinta kasih-Mu, agar kami semakin mensyukuri menjadi bagian di tengah keluarga yang Kau berikan, dan kehadiran seluruh anggota keluarga kami. Berkatilah kami agar senantiasa saling melengkapi, mendukung, dan bahu-membahu bekerja sama antar anggota keluarga kami, khususnya dalam masa sulit karena pandemi yang tak pasti kapan akan berakhir. Doa ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suster, Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Dalam pertemuan APP pertama ini, kita diajak untuk merenungkan persaudaraan kita di tengah keluarga. Mengapa tema ini diangkat? Karena keluarga adalah gereja kecil, dan dalam keluarga-keluarga gereja tumbuh dan berkembang. Di masa pandemi ini, semua orang mengalami perubahan hidup yang sangat sulit. Bekerja, sekolah, dan beribadah semua harus dari rumah. Untuk mengatasi dan mampu menjalani perubahan ini, setiap keluarga Katolik khususnya diajak untuk bergandengan tangan untuk saling membantu sebagai saudara, sehingga terjadi perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Aksi tersebut dilandasi dengan semangat kasih, karena Allah adalah kasih. Kasih adalah cahaya satu-satunya yang menerangi dunia yang gelap dan memberi kepada kita keberanian untuk tetap hidup dan bertindak. Untuk itulah Bapak Kardinal sebagai Uskup Keuskupan Agung Jakarta juga mengangkat tahun ini sebagai tahun refleksi,
dengan tema semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, kita akan melihat nanti cuplikan video. Semoga video itu bermanfaat untuk kita. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi Emak, selamat pagi Abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi, Emak. Sayang, Selamat pagi, Abah sayang, mentari hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Selamat pagi, hari-hari ini berseri indah. Terima kasih Emak, terima kasih Abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Di hari berseri Terima kasih. Kita mendengarkan bacaan Injil. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi,
masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, mendapatkan undangan ke sebuah pesta perkawinan di masa yang sulit di bawah penguasaan Romawi, tentu orang membayangkan suatu pesta yang sederhana, kecuali bila pengundang orang kaya dan terpandang. Dalam kisah ini adalah pesta perkawinan sederhana, yang diundang pun orang-orang di sekitar saja. Keluarga Maria dan Yosef ikut hadir dalam pesta, juga murid-murid Yesus. Betapapun sederhananya, Bunda Maria sebagai seorang ibu mengamati semua apa yang terjadi dengan pelaksanaan pesta kerabatnya itu. Terutama di saat yang penting, mereka kehabisan anggur. Hal mana disampaikan Maria kepada Yesus? Tampak juga Maria tidak meragukan tanggapan Yesus. Karena relasi yang begitu intim dengan putranya itu, Maria begitu yakin dengan apa yang dilakukannya. Ia langsung memberitahukan kepada para pelayan supaya melakukan perintah anaknya. Para pelayan melakukan sesuai pesan Maria, maka terjadilah mukjizat besar yang menjadikan pemimpin pesta itu tidak malu karena kekurangan anggur dalam pesta tersebut. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, kasih persaudaraan membuat Maria peduli pada masalah penderitaan orang lain. Membawa itu kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan bersiap melakukan sesuai perintah Tuhan. Demikian dengan kisah sederhana keluarga Cemara dalam cuplikan video keadaan keluarga yang terpuruk karena Abah di PHK. Tidak menjadikan keluarga itu hancur, tetapi saling bahu-membahu dan menguatkan harapan, sehingga keluarga ini tetap saling setia dan peduli. Khususnya dalam situasi pandemi saat ini, banyak keluarga yang berjuang karena kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan dan harus belajar. Bekerja dan beribadah dari rumah adalah sebuah perubahan yang sangat sulit. Sangat membutuhkan toleransi dan kasih, serta kepedulian satu sama lain lebih besar lagi. Maka Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, di sini ada beberapa refleksi yang perlu kita refleksikan supaya kita semakin mendalami tema dalam pertemuan persaudaraan di dalam keluarga. Yang pertama adalah bagaimana reaksiku ketika membaca Injil Santo Yohanes di atas. Yang kedua, apakah ada bentuk kepedulian dan semangat kasih kebersamaan dalam keluarga Maria dan Yosef? Yang ketiga, apa yang dapat aku lakukan sebagai remaja misioner dan murid Yesus
dan sebagai bagian dari keluargaku serta anggota gereja? Mari kita renungkan bersama dan kita refleksikan sejauh mana saya mengalami kasih Allah itu dalam hidupku. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, untuk 1 minggu ini dalam pertemuan pertama kita akan membuat aksi yang harus kita hidupi sesuai dengan tema yang sudah ditawarkan kepada kita, yakni persaudaraan dalam keluarga. Maka aksi yang perlu kita jalankan selama 1 minggu ini yakni remaja memprakarsai orang tua atau seluruh anggota keluarga untuk saling bekerja sama dan peduli, membantu satu sama lain, apalagi dalam situasi yang sulit, dengan kebiasaan baru yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Sebagai peneguhan ataupun yang harus kita lakukan, yakni siswa-siswi kami berfoto wifi bersama keluarga dalam kegiatan keluarga, misalnya makan bersama, doa bersama, ataupun melakukan pekerjaan secara bersama-sama, membantu belajar anggota keluarga, misalnya kakak mengajari adiknya, bapak ibu mengajari anak-anaknya, demikian sebaliknya, khususnya di mana pada saat ini kita harus belajar dari rumah. Lalu posting foto tersebut dengan caption keluargaku ataupun kebersamaan dalam keluarga. Berikan hashtag pertemuan APP-BIR 2021 di sosial media kamu dan kirimkan foto tersebut ke guru agama masing-masing melalui agenda sekolah. Suster, Bapak, Ibu guru, serta anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau selalu hadir dalam setiap keluarga. Karena itu kami sadar bahwa kehadiran-Mu dalam keluarga kami akan membantu kami untuk saling peduli dan mengasihi satu sama lain seperti keluarga Kudus Nazaret. Berkatilah kami untuk dapat mengembangkan kasih dan pengharapan dalam keluarga kami. Semoga dalam masa pandemi ini, kami sekeluarga senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kerukunan, dan sukacita untuk semakin mengasihi, terlibat, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup pertemuan APP pertama ini dengan bernyanyi Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus juga